wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam mengucapkan warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim, wabarakatuh. kita buka acara kita yang dengan judul Pelatihan Pengembangan Usaha Mandiri Anggota Wanita Islam kerjasama dengan Kemenak RI. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah dan terutama kesehatan pada saat seperti ini sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia walaupun melalui virtual ini. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Evi Mafriningsianti, SEMM, yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela kegiatannya yang begitu padat, tapi masih bisa menyapa kita semua hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Evi bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya buat pengembangan usaha mandiri kita di samping sebagai aktivis kegiatan sosial dakwah ini, kita juga mempunyai usaha. Terima kasih juga kepada Ibu Sekjen PP Wanita Islam, mungkin mewakili sementara Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam karena Ibu Ketua Umum kita, Ibu Dra Hajah Marfuah Mustafa MPD lagi kurang sehat. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung di sela-sela acara. Sama-sama kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Kita memilih beberapa anggota yang kita ketahui punya usaha dan aktif di Wanita Islam ini dari Papua, dari Manado, dari Banten, Bogor, dan Jakarta. Baiklah, untuk lebih hikmahnya acara kita pada hari ini, kita minta kepada Ibu Ida Faridah membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Ida, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Inel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh
Allah Maha Penyayang kepadamu. Terjemahan surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah Maha Pemberi rizki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida sudah membacakan ayat suci Al-Quran buat kita semua. Semoga suara indahnya Mbak Ida dan semangat dari ayat yang dibacakan Mbak Ida itu memotivasi kita untuk benar-benar bisa beraktivitas dan mengembangkan usaha kita masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas WI. Kepada Mbak Asti kami persilahkan.
membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Badatun thayyibatun haramun kufur, cinta harapan kita. Terima kasih Mbak Asti untuk pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars WI. Semoga dengan sudah diputarkan lagu ini menambah semangat kita ya. Walaupun di tempat saya nih hujan gerimis dingin. Alhamdulillah, mungkin kita langsung aja ya Bu Hanif ya. Ya, Bu. Alhamdulillah Ibu narasumber kita Ibu Evi sudah hadir. Dan mungkin juga ada beberapa dari peserta kita yang harusnya hadir berhalangan. Jadi Mbak Evi ini pesertanya sebenarnya 20, tapi karena ada yang berhalangan sinyal dan kendala kuota dan lain-lain, jadi yang ada sekarang ini sudah dari Papua, dari Manado, dari Bogor, dari Banten, dan Jakarta. Baiklah, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Hanif Pujiati, untuk mendampingi narasumber kita, Ibu Evi. Kepada Ibu Hanif, saya serahkan acara ini. Silakan Bu Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Nailus Saada sebagai pembawa acara yang telah mempersilahkan saya, memberi kesempatan saya untuk memandu acara selanjutnya. Yang saya hormati Ibu Evi Mafrining Sianti, namanya agak susah Bu. Evi Mafrining Sianti, ya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu pengurus wilayah dari Manado, Papua, kemudian Jawa Barat, DKI, Aceh, dan Banten. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan manfaat kepada kita semua. Serta yang saya hormati juga teman-teman kolega pengurus Pusat Wanita Islam. Ibu Evi, sebenarnya acara ini adalah acara internal pengurus Pusat Wanita Islam. Saya akan memberikan pengantar background acara ini sebentar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nailus Saada bahwa kegiatan ini adalah pelatihan dan pengembangan usaha mandiri. Nah, kegiatan pelatihan pengembangan usaha mandiri ini menjadi bagian penting dari pengurus Pusat Wanita Islam yang sebelumnya sebulan yang lalu telah diadakan juga tentang pengembangan ekonomi di Medan yang pusatnya di Danau Toba. Jadi beberapa masyarakat dilatih untuk keterampilan wirausaha, souvenir, dan lain-lain yang nanti akan menjadikan basis Kordawi, Korp Muda Wanita Islam. Kemudian rangkaian selanjutnya untuk pengembangan usaha ekonomi pengurus kita pada kesempatan ini adalah beberapa pengurus yang dalam hal ini targetnya adalah bagaimana pengurus itu memiliki kemampuan usaha yang bisa membiayai dakwahnya sendiri begitu. Jadi ada kemandirian ekonomi pada aktivis dakwah. Kemudian ada beberapa wilayah yang bergabung saat ini. PP memilih 6 wilayah dahulu sebagai kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada seri kedua dengan wilayah yang berbeda. Nah, targetnya memang bagaimana pengurus atau aktivis itu memiliki kemampuan finansial sendiri untuk membiayai dakwahnya. Targetnya itu. Oleh karena itu yang hadir di sini yang kami pilih juga sudah memiliki kegiatan usaha yang memang perlu disupport, perlu dikembangkan, perlu dilatih, dan perlu dimotivasi sehingga bisa berkembang. Nah, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, hadir di tengah kita ada narasumber yang tidak asing, Ibu Evi, atau biasa saya memanggilnya Mbak Evi, itu adalah anggota pengurus Pusat Wanita Islam yang sudah berhasil
Nah, intinya memang kita akan bicara santai meskipun temanya ada bentuknya pelatihan, tapi sebenarnya kita akan lebih menggali pengalaman Mbak Evi jatuh bangunnya sebagai aktivis, sebagai juru dakwah yang mengembangkan usahanya dari nol. Jadi kita sama-sama dari nol sehingga tidak melihat bahwa mana mungkin kita bisa berusaha, berhasil dan sebagainya. Nah dengan cerita Mbak Evi nanti yang bisa di-sharing kepada kita semua, kita termotivasi bahwa bisa kok dari nol, bisa kok jatuh bangun gitu. Jadi itu yang akan kami ingin dapatkan dari Mbak Evi. Saya ingin perkenalkan dahulu meskipun sudah familiar di antara kita, namanya adalah Ibu Evi Mafrining Sianti SEMM, anggota DPRD Kota Bekasi. Kemudian beliau adalah istri dari Bapak Haji Nasrullah MSI atau sering kita sebut Mas Nasrul. Ini teman-teman sudah familiar Mbak karena sering repoti Mas Nasrul ini. Kemudian Mbak Evi dikaruniai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Sifna Audina Kalabi, kemudian Zikrina Azkiana Fitri, dan ketiga Nuari Ilmi Magistra. Ibu Evi ini juga sebagai dosen dan sebagai pengusaha restoran, salon kecantikan, kafe, dan mungkin ada usaha lain lagi yang akan dibagi pengalamannya kepada kita semua. Jadi yang akan kita dapatkan malam ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua, memberikan motivasi kita semua untuk bisa maju sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Mbak Evi. Mungkin itu tanpa mengurangi panjang lebar, saya langsung mempersilahkan kepada Ibu Evi untuk menyampaikan materinya. Jadi santai saja Mbak Evi. Teman-teman, ibu-ibu nanti juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya sehingga kita lebih fokus, lebih tahu trik-triknya, tip-tipsnya dan lain sebagainya. Jadi ini diskusi internal di antara kita sesama aktivis mungkin itu. Silakan monggo Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bahagia sekali malam hari ini saya diberi kesempatan silaturahmi ini. Udah lama banget ya, kangen sekali ketemu sama ibu-ibu di Wanita Islam. Pas ya, undangan datang, kadang pas kadarullah sering tidak match ya waktunya, sehingga saya jadi lebih banyak nonton dari jarak jauh, tapi kadang saya mengikuti juga medsosnya Bu Ketua sehingga paling tidak terobati kangennya mengikuti kegiatan-kegiatan Wanita Islam. Luar biasa, sama-sama kita sekaligus mudah-mudahan bagian dari dakwah kita juga untuk masyarakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Inel nih, Mbak Inel yang sudah menghubungi saya meskipun saya sempat tadi siang sempat lupa juga karena memang baru tiba juga dari luar kota. Tapi alhamdulillah malam hari ini diberi kesempatan untuk sebenarnya bukan membagi tips, tidak ada sesuatu yang istimewa sebenarnya dari saya, hanya mungkin sedikit berbagi, sharing aja ya Mbak Ina ya. Mbak yang ini Bu Hanif ya. Iya. Alhamdulillah sebenarnya perjalanan bisnis dalam kondisi seperti sekarang kita ketahui kan ya hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun pandemi ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun pemerintah dalam hal ini tentu masing-masing wilayah berbeda ya kebijakan. Bagaimana penanggulangan untuk mengatasi COVID-19. Bisa jadi di Jakarta termasuk di Bekasi karena saya tinggal di Bekasi itu termasuk yang masih luar biasa sehingga tingkat resistensi kita ketika kita keluar rumah jauh lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan wilayah lain yang
dengan masuk dalam kategori mungkin hijau ya, sehingga lebih memungkinkan untuk aktivitas usahanya jauh lebih kondusif. Akan tetapi secara keseluruhan kita ketahui bahwa hampir 1 tahun ini kita melihat perkembangan ekonomi hampir seluruh lini kehidupan kita, tentu tidak hanya dari sektor ekonomi. Tapi tentu yang pengaruhnya sangat besar dari segi ekonomi ya. Kita banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali. Dan ini juga tentu berakibat secara signifikan pada kondisi keuangan keluarga kita masing-masing ya. Tidak kecuali tentu saya yang juga memiliki beberapa kegiatan usaha juga dampaknya juga luar biasa. Bagaimana misalnya saya harus mengatur sedemikian rupa agar karyawan tetap survive dengan metode yang seminimal mungkin bisa efisiensi cost misalnya. Trik-trik bagaimana agar tetap survive. Nah, akan tetapi dalam kondisi seperti ini kita ketahui pasti ada beberapa yang harus direalistiskan, seperti mungkin ada pemutusan hubungan kerja atau realistis untuk beberapa cost yang harus ditekan. Bersyukur tentu sebagian usaha masih ada yang bisa survive. Tapi kalau kita lihat secara umum banyak juga usaha-usaha yang mengalami gulung tikar dan ini efeknya luar biasa. Tentu ini juga berakibat pada kegiatan usaha saya juga. Meskipun tentu saya juga ada beberapa aktivitas lain yang cukup menyita tenaga, pikiran karena tugas pengabdian kepada masyarakat, sehingga relatif saya yang waktunya banyak di luar kota misalnya harus membagi perhatian dan konsentrasi juga pada kegiatan-kegiatan usaha yang memang harus juga diperhatikan. Oleh karena itu penting kita harus mempercayakan kepada seorang yang juga harus in charge di dalamnya, sehingga membantu saya untuk menjalankan usaha ini penting. Nah, mungkin ada ingin saya bagi karena dalam arti sekarang memang mau tidak mau kita harus inovatif ya. Itu kata kunci yang tidak bisa harus kita utamakan adalah inovasi dan kreativitas, karena kalau rekan oleh Mbak Hanif mungkin beberapa teman-teman di wanita Islam yang hadir malam hari ini kebanyakan sudah memiliki usaha ya. Artinya kan sekarang bagaimana kita memanage demikian rupa agar usaha kita tetap survive. Tapi di lain pihak mungkin banyak juga teman-teman lain yang belum berani memulai. Padahal dalam kondisi seperti ini kadang kita dipaksa untuk kreatif pada saat kondisi yang memang sangat dipaksa harus kreatif, dipaksa untuk bisa. Mungkin ini momen kita untuk melakukan kreativitas. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Mungkin Mbak Inel, tadi saya sudah kirim, ini bisa dibagi nggak ya? Saya yang share apa Mbak Evi? Saya aja? Ya, boleh. Oke. Saya juga boleh. Saya sudah Mbak Inel yang mau share ya? Saya sudah kasih ke Mbak Evi sini, boleh saya screen? Oke, sebentar. Sebenarnya ini memulai bisnis karena hadir malam hari kebanyakan sudah memiliki kegiatan usaha, tapi tidak ada salahnya bahwa mungkin ini bisa saya bagikan sebagai salah satu bentuk kreativitas kita untuk memulai usaha di samping usaha yang mungkin sudah berjalan. Ada hal-hal yang mungkin
penting kita ketahui bahwa masih tentu ada harapan di masa depan dalam kondisi seperti ini. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah list beberapa kegiatan yang memungkinkan kita bisa kerjakan. Tentu kita bisa melihat beberapa kegiatan yang mungkin bisa memiliki potensi-potensi yang menguntungkan. Karena saya yakin teman-teman di Wanita Islam semuanya di samping punya aktivitas dakwah, kita juga punya kemudian ekonomi, sehingga paling tidak kita bisa membiayai kegiatan dakwah kita, kegiatan sosial kita, itu jauh lebih baik saya pikir, sehingga keberadaan kita sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai hak bagi masyarakat. Gambaran bagaimana cara memulai usaha dengan pandemi seperti sekarang. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah kita memiliki usaha yang memang memiliki paling minimal. Kita kami bersama dalam kondisi seperti sekarang, pemasukan tentu berkurang. Bahkan mungkin yang ini juga bukan tidak mungkin kita. Kayaknya kepental sinyalnya ya Bu Hanif ya? Iya, suaranya tadi putus-putus ya. Iya. Iya. Hujan juga di Bekasi kali ya? Coba hubungi Pak Evi dulu. Nah, ini masuk lagi, Mbak Evi. Udah ya, udah masuk lagi? Iya. Iya. Kayaknya nanti filenya dibagi di grup Mbak aja ya. Evi suaranya Ya. masih ini masih di ya silakan. Kurang Agak putus-putus Mbak Sudah. Evi suaranya. Sinyal ya Mbak Evi? Iya, ini internet benar sinyalnya nih. Netnya, punten ya. Nah, itu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dana yang sudah kita miliki bijaksana untuk memutuskan kegiatan usaha seperti apa. Modal yang resikonya paling kecil. Mungkin dimulai dari hal-hal kita melihat kesukaan kita, hobi kita, sesuatu yang sebenarnya kan kita nggak sadari bahwa itu bagian dari sesuatu yang bisa dikembangkan, tapi kita nggak sadari. Misalnya sebenarnya kita punya rasa ketika kita masak banyak dipuji oleh suami atau anak-anak, kita nggak menyadari bahwa ini sebenarnya bisa dijadikan satu modal kita berusaha, misalnya dengan catering, mungkin akan makannya saja jual misalnya. Nah, kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya potensi lebih, mungkin tadi modal lain yang mungkin kita sudah miliki. Nah, yang penting dari ini adalah kita memilih usaha yang paling minimal modal di tengah kondisi seperti sekarang. Ini penting. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah menghitung secara cermat agar dana tabungan yang kita jadikan tentu akan kembali. Yang kedua tentu pilih usaha yang punya potensi besar untung dan tidak rugi. Ini yang penting. Nah, pasti nggak mudah ya, pasti nggak mudah. Adakah usaha yang potensial di tengah pandemi dalam keadaan daya beli masyarakat turun? Bagaimana kita bisa membeli sementara kita tidak punya pemasukan? Kan? Nah, oleh karena itu hal-hal yang kita bisa di tempat saya memang hujan sini. Iya, saya Bentar lagi ya. hujan. Ya, Bentar lagi.
Iya, bau benar. anting juga terpental lagi. Iya. Mbak Ina nanti filenya di-share di grup ya. Iya, ini ada saya kirim di grup ya. Oke, oke. Kasihan. Saya ini Mungkin videonya ditutup dulu lah, Evi. nah sebenarnya Putus lagi, Mbak. enggak, ini udah. Udah, ya udah. Udah, ya. Udah. Benar. Ada ya. Halo. Halo, iya silakan Mbak. Udah? Halo. Ya, sudah Mbak. Bentar. Oke. Saya lanjut ya. Ya, mangga. Oke. Nah, ini nggak connect sebentar. Ya. Oke. Beberapa list kegiatan yang memungkinkan bisa dilakukan sebenarnya banyak sekali. Kadang kita nggak sadari tadi bahwa kita punya kebiasaan memasak yang ternyata rasanya enak, digemari oleh keluarga. Tapi kita nggak menyadari bahwa ini bisa jadi modal sebenarnya. Ini kan sebenarnya efisien sekali karena kita memiliki kebiasaan, memiliki keahlian. Nah, usaha sektor kuliner saya rasa nggak ada matinya. Hampir semua orang pasti butuh. Bisa dari modal kecil yang tanpa modal pun bisa, ya, misalnya dengan kita menjadi dropshipper misalnya, ataupun kita membantu usaha orang lain itu juga bisa. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan dari kebiasaan atau hobi yang sebenarnya mungkin kita nggak sadari bahwa ini bisa jadi modal, yaitu di sektor kuliner. Mungkin untuk kondisi saat sekarang orang lebih memilih untuk makan sehat ya, sehingga mungkin ini juga bisa jadi sesuatu yang bisa jadi planning kita. Kegiatan kuliner apa, misalnya kegiatan kuliner untuk makanan sehat, sehingga pandemi seperti ini kan orang kemudian membiasakan hidup sehat, termasuk gaya hidup, termasuk bagaimana asupan makanan yang harus kita makan. Semuanya menginginkan bahwa bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan sehat. Nah, usaha kuliner ini usaha yang bisa survive. Tinggal bagaimana kita bisa memetakan bisnis kuliner seperti apa yang akan kita jalani. Apakah misalnya membuat tidak harus fresh food ya, bisa misalnya makanan frozen, makanan beku yang bisa tinggal dipanasi misalnya, tinggal dipanasi di microwave atau misalnya dipanasin di panci. Ini bisnis kuliner itu tetap menjadi pilihan sebenarnya. Artinya ini jauh lebih, saya pikir ini paling efisien juga secara cost. Ataupun mungkin karena gaya hidup kita kemudian sudah beralih menjadi gaya hidup yang sehat, jenis-jenis makanan yang mendukung imun kita agar bisa sehat, bisa saja seperti sekarang beredar banyak kayak jamu, empon-empon gitu ya, yang peminatnya juga luar biasa. Saya lihat ada beberapa kegiatan usaha yang dijalani oleh teman saya dan ini luar biasa omsetnya. Padahal dari yang sebenarnya dia hanya ibu rumah tangga, tapi dalam kondisi seperti sekarang suaminya tidak lagi bekerja sehingga dia harus memutar otak bagaimana caranya untuk agar ada pemasukan. Yang penting kan sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang tetap survive, ada pemasukan. Nah, syukur-syukur teman-teman wanita Islam yang sudah memiliki usaha tinggal mengembangkan lebih jauh kegiatan usaha yang memungkinkan dalam kondisi seperti sekarang apa. Di samping sektor kuliner bisa juga fashion ya atau pakaian. Sekarang kan hampir semua kantor melakukan sistem kerja work from home.
sebagian, meskipun sebagian tidak. Kalau saya tidak, ya saya tetap harus keluar rumah, harus ketemu masyarakat karena bentuk pengabdian ini membutuhkan saya harus sehat. Oleh karena itu ya saya harus berperilaku hidup sehat juga. Nah, sebagian masyarakat kita kan banyak lebih memilih untuk di rumah ya. Nah, bisnis pakaian ini juga bagian dari strategi market yang luar biasa. Orang lebih banyak di rumah, membutuhkan pakaian yang nyaman, yang bisa dipakai di dalam rumah. Nah, bisnis ini juga alternatif yang luar biasa menjadi market besar ya dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Juga mungkin terkait dengan bisnis yang sedang tren. Tren hidup sehat menjadi kebutuhan ya. Sekarang kita lihat banyak tumbuh kelompok-kelompok goes misalnya. Tentu kita nggak harus menjual sepeda ya, karena menjual sepeda butuh modal yang tidak kecil. Nah, yang mungkin bisa dilakukan adalah kita bisa menjual alat pelengkap pendukung olahraga itu, misalnya kaosnya, misalnya helm, atau mungkin sepatu. Jadi kita bisa mengikuti tren pasar. Tren pasar adalah tren hidup sehat. Termasuk tadi, makanan tadi kan tren juga, tren makan sehat, tren hidup sehat, sehingga makanannya harus sehat. Lifestyle yang sehat, gaya hidup, berinteraksi dengan orang. Sekarang sudah demikian, inginnya semuanya sehat ya. Oleh karena itu kita bisa mengikuti tren pasar ini menjadi satu alternatif untuk kita memulai kegiatan usaha. Yang ketiga, pilih usaha yang memungkinkan bisa dijalankan. Terkait dengan ini berarti kita memilih produk mana sih yang memungkinkan kita bisa konsentrasi. Karena mungkin ada dua. Yang pertama, orang yang dengan keterbatasan waktu, misalnya masih memiliki kegiatan usaha atau masih pergi ke kantor. Berarti kan waktunya terbatas untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, tentu kita juga harus realistis. Mana usaha yang tidak butuh jam kerja yang panjang ya. Beberapa kegiatan usaha harus kita tentukan karena keterbatasan waktu. Nah, bagi mereka yang memang keleluasaan waktu dikarenakan sudah tidak lagi bekerja di tempat, di kantor misalnya, atau di perusahaan atau di mana saja, maka banyak waktu yang bisa lebih banyak digunakan untuk lebih konsen, lebih fokus kepada usaha yang akan dijalankan. Jadi diharapkan tentu maksimal untuk berusaha, maksimal untuk berkegiatan usaha agar ini menjadi usaha yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh hampir semua pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial. Sekarang trennya udah media sosial online, artinya kita harus memaksimalkan peran media ini untuk mengenalkan produk atau usaha yang kita miliki kepada masyarakat. Jangan pernah ragu untuk mengenalkan produk kita. Artinya misalnya kita baru handphone saya kan masih jadul, untuk foto produknya aja kurang menarik. Kita jangan putus asa karena hal itu. Kita mungkin sering dan terus-menerus melakukan melakukan promosi yang berulang-ulang, dan jika perlu kita bisa memberikan tanda satu persatu kira-kira teman, paling tidak dari teman terdekat, tetangga atau teman di pengajian, teman di kantor atau tetangga kita sebelah, kita tandai teman-teman potensial yang mungkin menjadi pelanggan kita. Ini penting, dari kalau di Jawa namanya getok tular ya, dari mulut satu ke mulut lainnya. Ini mungkin bisa jadi satu modal kita untuk meminimalkan cost untuk promosi. Jadi lewat media sosial kita bisa memperbanyak promosi,
dengan media online sehingga jangkauan pelanggan kita menjadi lebih luas. Nah, penting juga kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan digital marketing misalnya. Kalau kegiatan pelatihan digital marketing, biasanya kita akan diberikan satu kegiatan bagaimana caranya untuk membuat membuat promosi lewat media online. Ada beberapa trik yang mungkin diberikan. Nah, saya punya usul mungkin apakah sudah pernah dilakukan atau belum nih Mbak Hanif. Wanita Islam bisa bekerja sama misalnya dengan Digital Gapura atau yang yang khusus women itu ada juga. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diberikan pada pelaku-pelaku usaha perempuan. Yang kelima, dan ini penting, lakukan pengembangan usaha secara bertahap. Kita tidak perlu buru-buru, misalnya dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ternyata pelanggan kita besar sekali. Tapi kita kadang merasa buru-buru, ini pelanggannya banyak sehingga buru-buru kita akan misalnya membuat produk baru atau mungkin kita segera melakukan pengembangan usaha dengan modal yang besar karena merasa dalam 2 bulan kok ternyata usahanya berkembang sangat besar misalnya. Mungkin ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan kita tidak perlu buru-buru, apalagi kondisi pandemiknya memang belum memungkinkan kita untuk leluasa beraktivitas. Yang penting adalah inovasi dan kreativitas, karena dalam kondisi seperti sekarang kuncinya ada di inovasi dan kreativitas usaha. Jadi yang penting adalah usaha yang kita miliki, kita kembangkan, kita berusaha untuk membuat sesuatu mungkin yang menarik sehingga masyarakat atau pelanggan kita kemudian melihat kita punya produk itu dikembangkan dan lebih menarik orang-orang kemudian menarik untuk membeli produk yang kita miliki karena kita melakukan beberapa inovasi-inovasi. Nah, ini bagian yang penting dari usaha. Demikian juga mungkin kegiatan yang saya lakukan di samping pasti yang namanya jatuh bangun usaha itu saya juga merasakan ya. Mungkin beberapa ibu-ibu, teman-teman di Wanita Islam pun demikian. Tapi tentu di samping ikhtiar yang terus-menerus, jangan lupa pasti bagian doa ya, Mbak Hanif ya, doa yang terus-menerus. Karena pasti setiap ikhtiar ada jalan keluar. Nah, mudah-mudahan dalam kondisi seperti sekarang tidak putus berdoa, tidak putus berikhtiar, banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang kita bisa lakukan, banyak yang bisa kita kembangkan dari hal yang mungkin kita memulai kemampuan yang ada dalam diri kita. Potensinya mungkin yang selama ini tidak pernah kita eksplor, kita kadang merasa mampu nggak ya saya, karena kita belum pernah mencoba. Kadang kita pikirannya udah ya kira-kira untung nggak ya kalau saya usaha ini, kalau saya usaha kuliner kira-kira orang mau beli nggak ya, pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau kita belum memulai, tentu kita belum pernah mencoba, kita pasti tidak akan mendapat respon dari masyarakat. Apakah makanan misalnya yang kita jual itu enak atau tidak? Yang penting yang pertama tadi niat untuk ikhtiar untuk tetap survive ya dalam kondisi seperti sekarang. Mungkin itu aja kali ya Mbak Hanif, sambil kita nanti discuss aja, sharing mungkin ibu-ibu wanita Islam lain yang punya pengalaman jauh daripada saya. Kalau saya hanya sedikit bagi sharing apa yang sudah saya pernah kerjakan aja. Itu mungkin Mbak Hanif. Terima kasih Mbak Evi. Ibu sekalian, silakan kita langsung masuk sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman juga boleh. Silakan, saya persilakan dibuka saja mic-nya untuk bisa kita mulai diskusi.
Ya, silakan. Kok gambarnya hilang? Ya, silakan Ibu-ibu, saya persilakan untuk langsung kita diskusi. Anggap saja bahwa kita akan mulai usaha. Nanti pengurus Pusat Wanita Islam yang bekerja sama dengan Kementerian Agama ada sedikit modal bergulir yang nanti bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha baru. Tidak besar, tetapi bisa dipakai untuk memulai atau mengembangkan yang sudah ada. Dan diharapkan nanti kita akan evaluasi selama 6 bulan, mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa berganti kepada anggota pengurus wilayah yang lainnya lagi, sehingga ini bisa bergulir begitu. Silakan Ibu-ibu untuk menanyakan. Bantuannya berapa Mbak Anip? Nah, ini Mbak Evi nggak banyak, tetapi akan kami lihat setelah ini akan kami lihat Proposal. potensi ya, proposal masing-masing akan melihat potensi usahanya apa, proposal dari masing-masing peserta pelatihan malam ini. Silakan Ibu-ibu. Ya, Mbak Istiqomah silakan. Alhamdulillah nih ketemu Mbak Evi nih. Terakhir ketemu di Jogja hampir setahun yang lalu. Iya ya. Wah, Maaf iya. betul. Sama-sama. Sehat terus ya Mbak Evi ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah, dibutuhkan umat nih Mbak Evi nih. Ya sama-sama. Ini kalau dulu saya pernah punya usaha bikin lollipop coklat. Lollipop coklat, tapi kemudian itu sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena memang persaingan makanan anak-anak itu kan banyak banget gitu kan ya. Apalagi yang pabrik makanan-makanan pabrikan itu kan selalu ada yang baru dan iklannya itu kan bertubi-tubi kan di televisi kan ya. Nah, kemudian di saat sekarang ini memang ada etikat niat untuk mencoba memulai sesuatu lagi yang baru. Melihat itu tadi potensi orang-orang sudah mulai merubah pola hidup makan sehat gitu kan ya. Kalau frozen food harga-harga dari pabrikan juga lebih murah kalau mau kita lirik gitu ya, kita lihat. Maka ada keahlian bikin abon ini. Bikin abon. Jadi sebenarnya sih ini ilmu turun-temurun aja di keluarga. Kalau lagi Idul Adha gitu kan, banyak daging melimpah terus bikin abon gitu kan. Mungkin bisa menjadi alternatif jualan gitu ya, usaha di masa pandemi ini kali ya. Nah, tapi ya belum tahu ini baru akan mulai melihat kalau di grup-grup di teman-teman yang usaha itu memang belum pernah ada yang menawarkan abon ayam. Nah, ini mau dicoba ini. Kalau tadi Mbak Evi kan sektor yang paling memungkinkan di masa pandemi ini kan di makanan ya. Nggak ada matinya kalau jualan makanan itu ya Mbak Evi ya. Iya. Mudah-mudahan sih ini nanti bisa jadi jalan juga, karena memang dalam dakwah itu kan kadang kita butuh modal gitu ya. Karena wirawiri ke sana kemari kita butuh modal. Itu aja dulu Mbak Hanif. Ya, terima kasih Mbak Isti. Mungkin ada tanggapan Mbak Evi, silakan monggo. Oke. Ya. Kalau sebenarnya kan potensi yang dimiliki Mbak Istiqomah ada ya, cuma memang belum dimulai kembali. Nah, saya yakin dalam kondisi seperti sekarang nggak harus dipaksa untuk memulai, tapi paling tidak tren masyarakat untuk hidup sehat sudah sedemikian keharusan, sehingga ini momen sebenarnya Mbak Istiqomah. Momennya tepat sekarang, jadi jangan ditunda. Saya pikir kalau abon daging itu mungkin lebih mahal dibandingkan ikan,
sebenarnya banyak sekali yang bisa di ini ya. Dari daging kan sebenarnya tidak hanya menjadi abon, tapi karena daging mahal bisa diganti dengan ayam yang mungkin lebih murah, atau mungkin ikan. Abon ikan ada nggak? Ada ya, ya. ada, tapi masih sedikit saya pikir ya. Iya. Yang sering itu kan abon sapi, abon daging sapi. Iya. Jadi momennya saat ini Mbak Istiqomah, jangan ditunda. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan lah insya Allah. Ya, salah satu grup ini nanti juga akan berbagi link ya. Ini menjadi jaringan tertentu, jaringan baru di grup ini akan berkembang saling mungkin di sana butuh apa, di sini butuh apa. Jadi bisa tukar menukar dalam aspek pemasaran dan sebagainya. Jadi memanfaatkan grup yang ada ini juga. Silakan ibu-ibu yang lain. Ibu Rahmina. Ya, silakan Bu. Ya, Ibu Rahmina dari Manado ya, Bu? Belum terdengar Bu Rahmina? Masih unmute kali. Sudah dibuka tapi masih belum terdengar. Kayaknya nggak connect ya. Suaranya nggak terdengar, mungkin bisa di chat aja. Bu Rahmina dari Gayo, Mbak. Oh, dari Gayo ya. Silakan yang lain dulu, mungkin. Atau Mbak Inang, monggo Mbak Inang. Mbak Anip, kalau di Wanita Islam ada divisi itu nggak? Ekonomi. Pengembangan usaha ada, ini ada Ibu Eniarti, ketua bidangnya hadir di sini juga, divisi ekonomi, pengembangan ekonomi umat. Nah ini supaya tidak umat, tetapi umat UI dulu, pengembangan ekonomi para pengurusnya. Ini ada Bu Eniarti, tadi sempat masuk. Bu Eniarti ini masih ada, beliau adalah ketua bidang ekonomi. Yang di Wanita Islam kan ada koperasi ya Bu, ada koperasi. Kemudian selain koperasi itu ada apa lagi Mbak Inel yang di bawah bidang ekonomi? Koperasi Wanita Islam. Iya, yang ada koperasi. Itu ada Bu Eniarti ini ketua bidangnya. Koperasinya apa? Koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Ya. Monggo Bu Eni mungkin bisa menyampaikan. Silakan Bu Eni. Koperasi Wanita Islam ada dulu simpan pinjam, pernah simpan pinjam. Kalau sekarang apa Bu? Monggo Bu Eni menyampaikan informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WI ada koperasi, ya awalnya sih koperasi simpan pinjam Bu, tapi sekarang tidak begitu aktif lagi dan kita akan pindah ke serba usaha begitu Bu, karena simpan pinjam sepertinya kurang gimana gitu ya. Dan ya alhamdulillah sih anggotanya masih bertahan, masih banyak. Di bidang ekonomi kita sering juga sih mengadakan kalau misalnya ada kegiatan begitu ya. Jadi ke bidang ekonomi diserahkan, nanti kita yang mengusahakan, nanti kita jual ke keperluan misalnya lagi rapat atau apa ya, ada untung sedikit begitu Bu. Jadi kita juga minta semasaran nih dari Ibu, kira-kira kalau kita berpindah ke serba usaha itu lebih bagaimana ya Bu ya? Lebih memungkinkan atau? Ya kalau memang kalau di koperasi memang butuh pengurus yang memang concern untuk mengurusi artinya tidak sekedar tidak sekedar
tidak sekedarnya saja maksud saya, tapi memang benar-benar ada petugasnya lah gitu ya. diusahakan, ya, yang Ada in charge petugas, gitu. ya. Hanya kan memang kadang kendala yang domisili juga yang di berbagai ya, Mbak Hanif ya. Iya. Sehingga yang kira-kira memang dimulai dari untuk anggota. Jadi dari anggota untuk anggota. Artinya misalnya dari mulai menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan. Suplai barang tiap bulan nih untuk anggota-anggota WI misalnya. Tapi yang suplai adalah dari koperasi. Hal yang paling gampang dan paling mudah saja yang dilakukan, yaitu ya tadi menyuplai barang-barang kebutuhan para anggota wanita Islam. Itu mungkin jauh lebih simpel ya, lebih simpel. Ya sih Bu, awalnya memang kita sudah sebelum pandemi ini ya, memang ada kegiatan itu ada, tapi karena pandemi ya kita nggak jarang kumpul lagi. Iya, kosnya lebih mahal ya Bu. Iya. Kita juga berjauh-jauhan gitu. Benar. Iya. Mudah-mudahan nanti pandemi lah ya udah mulai diusahakan kembali. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Sekarang hanya pelatihan gitu loh Bu, tapi di antara anggota-anggota yang peserta yang ikut pelatihan itu banyak juga yang sudah mengembangkan usahanya masing-masing. Kayaknya membuat minuman begitu loh, kayak gitu. Sudah ada. Iya, kegiatan melatih anggota untuk ini usaha mandiri ya Bu Eni ya. Iya betul. Sudah banyak yang berhasil. Gitu Bu. Ya, tinggal nanti dikembangkan di koperasi mungkin ya. Koperasi menampung barang-barang yang mungkin dihasilkan oleh anggotanya, sehingga koperasi menjadi wadah juga, untuk promosi bagi. Jadi ada effort yang kuat bagi anggota koperasi untuk melakukan kegiatan usaha kalau koperasi membantu mempublikasikan, mempromosikan keluar. Itu jauh mungkin lebih baik seperti itu ke depannya ya. Iya. Ya, mungkin begitu Bu Evi. Kalau nanti kita sudah kumpul-kumpul lagi, nggak seperti sekarang kan semuanya online. Kemungkinan bisa begitu, insya Allah. Terima kasih Bu Eni. Bu Bau Anting sudah ini Bu. Bu Bau Anting ini dari Papua, Mbak Evi. Silakan Bu Bau Anting kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Bu Risna kali Mbak Anif, Bu Bau Anting. Bu Risna, Bu Risna ini Jayapura juga. Bu Risna silakan di-unmute dulu Bu. Jadi dari Papua ada 2, Bu Risna sama Bu Bau Anting. Jam berapa di Papua ya? Ya, sekarang udah jam 10:30. Oh, 10:30 Bu. Iya, silakan Bu Risna. Semangat ya. 10:30 saya. Iya, masih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin terima kasih waktu yang diberikan. Kebetulan kami dari Wanita Islam Papua. Kami ada kelompok usaha pembuatan kue kering tapi berbahan dasar dari kearifan lokal, sagu asli Papua. Karena itu arahan dari pemerintah seperti itu, jadi kami ngikuti aja. Untuk sekarang itu karena memang kondisi yang pandemi seperti sekarang memang tidak seperti yang sebelumnya kami rajin untuk memproduksi gitu ya. Jadi agak memang dengan tujuan kami juga usaha ini untuk anggota gitu. Maksudnya ini bukan maksudnya memang kita bentuk usaha ini untuk kelompok, maksudnya untuk wanita Islam gitu, supaya kami kalau ada kegiatan kan bisa membiayai sendiri. Itu tujuan utama kami itu. Ya alhamdulillah usaha ini kami sudah ada izinnya, semua sudah berjalan dengan baik. Cuman memang kendala kami di sini itu ya namanya usaha itu kan banyak persaingan gitu. Jadi mungkin kami juga butuh pelatihan atau bagaimana supaya inovasi begitu. Kami ingin belajar lebih baik lagi gitu. Itu tujuan kami juga.
kalau untuk pengembangan usaha ini ke depannya gitu. Begitu aja ya Bu ya, makasih Iya, Bu. jadi inovasi-inovasi seperti apa yang mungkin bisa dipakai sehingga kita berbeda dengan yang lainnya. Mungkin ada saran dari Mbak Evi. Hanif, Ya. wanita Islam sudah melakukan MOU dengan UMKM mungkin? Sepanjang ini belum ya Bu Erni ya. Mungkin ke depan kali ya, belum. ke depan Ya, sehingga belum. mungkin nanti bisa diturunkan ke wilayah-wilayah agar juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi pusat mungkin memfasilitasi untuk melakukan MOU dengan kementerian UMKM misalnya. Di situ banyak sekali Mbak pelatihan-pelatihan. Oh, iya. Artinya nanti itu bisa diakses di pengurus seluruh wanita Islam seluruh Indonesia. Karena saya yakin kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan itu sudah banyak itu yang melakukan hal yang serupa. Oh iya. Jadi bisa paling tidak nanti untuk pengembangan usaha teman-teman di daerah-daerah ya. Iya. Nah dari pusat nih yang mungkin membuka kerannya lebih dahulu untuk koneksi MOU-nya. Baik. Ya. Harusnya kalau seperti Papua yang sudah memiliki izin dan sebagainya, dengan kondisi seperti sekarang harusnya nih punya potensi besar ya, artinya karena sekarang masyarakat lebih banyak kerja dari rumah, harusnya lebih banyak lebih produktif maksud saya. Jadi jangan menghilangkan etos kerjanya, tetap harus produktif meskipun dari rumah. Justru dalam kondisi sekarang nih Bu, bisa dikembangkan usahanya, paling tidak bisa promosinya bisa lebih jauh nih, karena sekarang kan media sosial udah kebutuhan ya, artinya seluruh Indonesia melihat produk dari Papua dengan bahan sagu pasti menarik sekali, banyak makanan-makanan enak yang dari sagu ya. Jadi bisa dikenalkan di media. Teman-teman dari pusat bisa lah, ada koperasi pasti nanti jauh lebih memudahkan untuk memasarkan. Jangan semangat meskipun tetap di rumah. Iya. Produktif maksudnya. Iya. Mungkin persoalannya yang kemarin kita hadapi itu diantaranya cost-nya menjadi lebih besar karena memang jumlahnya mungkin tidak banyak. Itu termasuk ketika suplai barang-barang dari koperasi ke anggota juga jatuhnya menjadi lebih mahal karena memang omsetnya tidak besar. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan juga kemarin. Misalnya kebutuhan anggota disuplai oleh koperasi, namun harganya menjadi lebih mahal karena memang ongkos distribusinya tidak tercover. Mungkin hal itu yang menjadi evaluasi kemarin, Bu. Memang kalau kita lihat, Mbak, ada beberapa minimarket yang syariah ya, yang memang dimiliki oleh umat Islam itu memang kompetitor kita kan memang kompetitor yang sudah established, yang sudah mapan ya, sudah besar, sehingga kadang kenapa menjadi tutup ya tadi karena suplainya terbatas. Jadi kalau kita lihat misalnya nih, kita mau datang masuk ke salah satu minimarket 121 misalnya ya. 212. Tapi ya 212. Iya. Tapi barang yang tersedia itu terbatas sekali. Jadi karena yang kita butuhkan tidak ada di situ. Nah, ini yang membuat kadang dan umat Islam sendiri juga bukan lebih suka, tapi kadang memilih yang praktis. Ya, begitu. Jadi akhirnya memilih yang lebih lengkap, minimarket lain. Nah, itu jadi masalah juga buat kita bersama ya. PR nih. Nah, wanita Islam mengembangkan jualan beras ini ya Bu Eni ya. Iya, Bu. Mengembangkan jual beras. Sementara beras itu kebutuhan hari-hari yang istilahnya di tetangga kita juga ada gitu. Nah, harga sebenarnya awalnya membantu petani, awalnya diniati membantu petani supaya petani mendapatkan penjualan yang
mantas gitu. Jadi saling menguntungkan, petani untung, tapi juga anggota wanita Islam atau tetangga-tetangga kita bisa beli di beras wanita Islam. Nah, persoalannya memang persoalan ongkos distribusi, modal, sama harga ya Bu Eni ya. Harganya menjadi kalau misalnya menjadi lebih mahal, artinya dengan kualitas yang sama itu di warung atau di grosir, nggak di grosir lah, di toko-toko dekat rumah itu selisihnya bisa 2.000, bisa 5.000, tapi bagi ibu-ibu kan dihitung ya. Dihitung 2.000 itu sesuatu itu, Evi. Jadi perdebatannya masih di situ. Sebenarnya kalau diniatkan ya udah 5.000 itu diniatkan memang untuk membantu petani, memang berbeda, kita niatkan itu. Tetapi ketika itu untuk anggota wanita Islam mungkin nggak apa-apa, tetapi ketika saya memasarkan kepada tetangga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa, ya bisnis gitu. Tetangga akan bertanya ibunya buku bahwa berasnya seperti apa, harganya berapa. Jadi beras segini itu di warung sebelah itu lebih murah gitu. Jadi kan mungkin itu yang masih menjadi kendala sehingga jual beras. Kita sudah punya brand ya Bu Eni ya. Sudah ada brand. Sudah ada brandnya Bunda. Jadi namanya Bunda ya Bu ya. Iya. Beras Bunda. Jadi beras Bunda itu brandnya wanita Islam yang warnanya ungu. Nah, ini Itu diambil dari petani langsung atau gimana, Mbak? Ya, langsung Bu, dari Kerawang. Ceritanya dari Kerawang. Iya. Tapi kita kan maunya enggak, biar supaya mata rantainya tuh nggak terlalu jauh ya. Kita langsung ambil, tapi ternyata susah juga ya Bu Hanif. Susah juga. Melalui Pak siapa Bu yang itu, terus kemudian Pak siapa ya? Iya. Farhan. Iya, itu Bu. Jadi Mbak Evi sebenarnya nggak terlalu panjang sih, dari petani ke Pak Farhan dan ke WI didistribusikan. Tetapi harusnya kalau dari tangan pertama dapat harga dasar yang paling ini ya. Harusnya ini kan sudah melakukan kerjasama dengan Jadi harga dasarnya itu kita juga supaya petani nggak terlalu rugi gitu loh Bu. Iya pasti. Ya pasti itu. Terus yang kedua, ketika dari petani begitu ada proses pengemasan. Jadi kos pengemasan itu yang agak mahal juga ya Bu Hani. Iya, jadi transportasi dan pengemasan itu ternyata kita kalah dengan pedagang besar. Pedagang besar itu bisa memangkas menjadi begitu murah ya Bu ya. Tapi ketika kita jalan misalnya beras itu berapa 1 ton ya Bu, 1 ton itu ternyata sedikit Mbak Evi, 1 ton itu. Kalau produk massal memang efisien ya, sehingga harga jualnya menjadi lebih murah ya. Memang inilah kompetitornya. Jadi minimal ya yang konsumsi beras Bunda ya, terutama tentu wanita Islam semuanya diwajibkan untuk harusnya begitu ya Bu ya, diwajibkan. Iya, apalagi kalau seluruh Indonesia, wah itu udah potensi, itu market itu seluruh wanita Islam seluruh Indonesia, ya nggak? Ya, niatnya begitu. Market potensi itu bisa didistribusi ke sana. Packagingnya aja dikirim dari Jakarta ke Papua. Ada rencana seperti itu Bu, ada rencana seperti itu. Bu Anit, dari Manado, Bu Anit, ikan asin mungkin kita bisa minta sharing mereka, Bu Anit. Baik, Manado, Ibu Rohaya masih di mute Bu. Bu Rohaya silakan di unmute Bu, produknya dari Manado, kemudian Manado bisa se-Indonesia ini lebih ini. Karena sudah sering kirim ikan ke Bu Ketua Umum katanya ikan. Ya Bu Rahaya, testernya sudah sampai di Jakarta Bu. Silakan dibuka dulu Bu ini mic-nya. Masih di mute Bu Rahaya. Ibu Rohaya masih di mute. Mohon maaf mic-nya dibuka dulu suaranya Bu. Unmute. Masih belum Bu. Di unmute dulu Bu, mohon maaf.
Mohon maaf Bu Rohaya, silakan Gambar dialih mic dulu. pencet, Bu. Iya. Silakan Bu Rohaya. Selain dari Ya. Medan, dari mana lagi? Jayapura, Medan nggak ada Bu. Medan Oh, Medan kemarin nggak ada. Manado ya? kemarin sudah ada kegiatan PKW di Medan, di Danau Toba. Manado ada. Aceh masuk nggak Mbak Inel? Ya, tapi tadi suaranya nggak connect kayaknya. Oh iya tadi. Audio. Ini dari Manado ada 2, ada Ibu Marina Limbanadi juga. Ibu Marina. Manado. Mbak Hanif, saya Iya. bisa kasih masukan sedikit. Jadi Silakan, kalau Ibu. misalnya mau bikin kegiatan-kegiatan pelatihan ini mungkin lebih spesifik aja. Misalnya Iya. pelatihan terkait dengan packaging, Iya. terkait dengan promosi. Mungkin Iya. ditambahkan aja. Jadi narasumbernya mungkin dibuat sharing ibu-ibu, Iya. terutama yang sudah punya kegiatan usaha ya, Iya. biar lebih menarik. Iya. Terima kasih Mbak Evi. Ibu-ibu kita akan ada di grup. Nanti kita akan tambahkan kegiatan-kegiatan tadi, bagaimana marketing promosi, bagaimana memanfaatkan media online untuk itu, bagaimana memangkas biaya packaging dan sebagainya. Nanti berarti di grup kita akan sharing lagi, kita tindak lanjutin selanjutnya. Dan nanti setelah ini kan ada pendamping yang memang bertugas untuk selama 6 bulan ke depan itu intensif berkomunikasi dengan di grup ini. Jadi tidak berhenti di sini Mbak Evi. Jadi sedikit tapi jadi, nanti setelah itu jadi lagi gitu ya, mungkin itu karena biar kepegang. Kalau setelah ini selesai biasanya hanya sekilas info. Ya. Tapi kalau ini dibikin grup baru, kita akan monitoring. Bisa monitoring. Iya, monitoring selama 6 bulan kemajuan seperti apa. Nah, nanti model-model yang sekarang kita lakukan, kalau misalnya ada praktek baiknya bisa kita keluarkan lagi ke anggota yang lainnya gitu. Silakan ibu-ibu, ada yang mau di-sharing atau ditanyakan kepada Bu Evi atau kepada pengurus wilayah yang lain yang ada di grup ini, silakan. Jayapura udah tidur kali Mbak, udah kemalaman. Belum saya masih setia. Masih Belum. setia. Masih setia ini. Yang Jawa Barat tadi Bu siapa Mbak Ina? Bu Supatmi. Bu Supatmi, monggo silakan nggak dibuka, atau kalau sinyalnya malah tidak bagus bisa suaranya saja Bu, di unmute Bu, nggak usah videonya, nggak apa-apa. Jadi ini? Oh ya, halo. Ya Bu Rohaya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu minta maaf Bu. Oh iya, silakan Ibu Rohaya, langsung saja Bu. Syukur alhamdulillah sudah bergabung dengan pengurus wanita Islam. Berkat dengan Ibu Haja Marfuah, saya bisa bergabung ke ibu-ibu WI. Saya masuk di kelompok usaha sudah menjelang 2 tahun. Lewat kelompok ikan teri. Iya, Bu. Jadi saya pengolahan dari ikan teri, dia ambil dari nelayan menghasilkan ikan teri, terus dibawa ke usaha ini, kan lewat di pantai sekarang Bu. Iya. Sekarang cari jaringan di pesisir pantai sekarang, di tempat usaha saya, Ibu Rohaya. Oh. Jadi usaha ini saya sudah bekerja dengan perusahaan di Surabaya. Iya. Dengan cara perebusan. Jadi diproses sebanyak 15 ton ya. Enggak, dia musiman 1 tahun dia 3 kali. Dalam proses ikan teri, dari hasil nelayan dibeli, terus dikelola. Dikelola itu, dikelola ikan teri itu
dia sampai menghasilkan sampai 1 hari itu dia 1 ton hasil ikan teri. Jadi saya pakai orang kerja sebanyak 10 orang. Ikan teri itu diproses dengan cara perebusan. Dia bagaimana ya? Orang ini pakai garam, terus dicuci bersih, langsung taruh di tempat perebusan, diangkat, langsung dijemur. Setelah dijemur, dipak, di dos, langsung ke ekspor ke luar. Lewat kontainer, bawa ke Surabaya. Nanti ada pesanan dari wanita Islam, dipak untuk pengiriman ke Ibu Haja Marfuah. Itu ikan teri itu sudah ada DP surat izin lewat IRT. Ya. Terus sudah ada kunjungan dari Dinas UKM. Jadi Dinas UKM, Dinas Perikanan sudah turun ke usaha Ibu Rohaya. Terus dikasih himbau kalau boleh kata mau bikin koperasi, lewat koperasi, karena sekarang ada bantuan itu lewat koperasi, karena kalau tidak ada koperasi itu orang tidak bisa untuk mengajukan bantuan. Halo? Ya, silakan Bu Raya. Jadi Ibu Inel, saya yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mendapatkan penambahan modal saya ini, karena di waktu saya pengolahan ini pembelian jaga terputus karena pendanaannya agak besar agar bisa mendapat mendorong usaha saya, Dang. Ya, terima kasih Bu Rohaya. Silakan Bu Evi, ada berarti di modal ya tadi ya. Iya. Iya. Sebenarnya ada beberapa jenis pemodalan yang bisa diakses ya. Sekarang kan banyak bank-bank di daerah juga menawarkan untuk kredit tanpa agunan. Tapi memang kalau yang tanpa agunan kan biasanya modal yang bisa kita akses ya kecil ya dibandingkan misalnya pinjaman atau kredit yang memang dengan agunan. Nah, karena saya lihat Bu Rohaya usahanya kayaknya sudah lumayan besar ya, karena sudah sampai tahap ekspornya lokal ke Surabaya, baru ke Surabaya ya Bu Rohaya ya? Iya, ke Ibu Haja Marfuah. Iya. Iya, ke Jakarta dan Surabaya. Memang idealnya harus ada badan usaha, lebih baik sih ada badan usaha sehingga lebih mudah untuk akses pinjaman ke bank. Nah, yang lebih baik pula bank syariah kalau bisa ya Bu Mbak Anif ya. Iya. Nah, Bu Rohaya usahanya dibikinkan didaftarkan dulu ke badan usaha dulu. Jadi harus ada badan usahanya. Jika itu belum, memang butuh kerjasama dengan pengusaha yang memang biasanya bisa bisa meminjamkan bendera atau PT-nya sehingga bisa diakses. Tapi kan kadang itu juga susah ya, sehingga kalau usahanya memang sudah skalanya besar, sebaiknya memang didaftarkan usahanya sehingga memiliki badan usaha. Sekarang usahanya bentuknya apa, Bu? CV, PT atau apa? Saya belum punya.
Belum punya. Belum Nah, punya. mungkin lewat wanita Islam dibantu kali ya Mbak. Iya. Bantu untuk apa saja prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Tapi yang tanpa agunan juga ada. Tapi kan tergantung dari seberapa banyak kebutuhan modal dari Bu Rohaya nih. Kalau memang kebutuhan modalnya tidak terlalu besar, ya diberikan untuk kur ya, seperti kur misalnya. Itu bisa diakses juga yang tanpa agunan. Tapi memang tidak besar. Ada yang 5 juta, ada yang 10, tapi yang kayaknya di atas 25 itu yang memang harus ada agunan ya Mbak ya? Dalam Sehingga, hari pembelanjaan untuk ikan, dalam satu basket untuk nelayan 375 dalam per basket. Nah, 375. 375. Dalam satu hari itu sekitar 50-an juta jaga cari. Nah, yang dicari. Itu sudah usahanya udah skala besar, sebaiknya memang didaftarkan saja usahanya Bu, sehingga lebih mudah untuk dapat akses bantuan modal dari pemerintah juga. Jadi biasa kan cuman Pak teman kalau tidak mencukupi Ibu Ayah pendanaan lewat saudara, biasa dana talangan dulu pinjam karena muka seriki akan nelayan. Untuk pembelanjaan ikan gitu. Nah, selesai pengiriman diganti. Oh ya, berarti manajemennya sudah harus berubah Bu Rohaya. Kalau ini kan memanfaatkan saudara, uang dan talangan keluarga besar lah istilahnya begitu. Kalau misalnya sudah dalam bentuk usaha besar berkembang, harus memiliki badan usaha dulu. Ya mungkin butuh pendampingan itu ya Mbak Evi ya, pendampingan untuk pengurusan izin badan usaha sehingga manajemennya mungkin akan dibuat lebih sederhana dulu nggak apa-apa. Tetapi yang pakem-pakemnya dengan perbankan itu adalah minimal ada perhitungan uang masuk keluar itu tertulis, hal yang harus rugi laba itu harus tertulis sehingga kalau di bank udah berkaitan dengan bank itu bisa harus terdokumentasi. Betul. Iya. Ya baik Bu Rohaya, terima kasih nanti Mbak Anip di kelompok-kelompokkan aja, kelompok yang memang sudah besar, skala besar, pemula ya. Sehingga nanti pendampingan yang dibutuhkan apa, yang baru memulai merintis yang dibutuhkan apa. Iya. Terima kasih Bu Rohaya, masih ada yang disampaikan Bu? Cukup ya, nanti kita tindak lanjuti dengan komunikasi selanjutnya. Jadi nanti ada pengelompokan. Bu, ada ketambahan usaha yang di selain nelayan dari hasil pertanian. Oh iya, silakan apa Bu? Dari hasil pertanian, kakak saya pengolahan PCO. Oh iya. Oil ya? Ya, PCO, minyak PCO ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa dalam. Ya. Dia dari kelapa, terus bikin minyak kelapa dalam. Dibuat PCO. Itu sudah pernah kirim lewat panti asuhan. Iya. Cuman yang jadi memang mempersulit itu ada DP kemasannya. Kemasannya itu kan mau dibeli. Jadi dia cuman butuh untuk pendanaan juga lagi. Karena biasa lagi dana talangan. Kalau ada yang pemesan yang lebih luas, orang kirim lewat panti asuhan. Iya. Oke, ya. Yang ini jadi pertanyaan saya, bagaimana cara supaya PCO dari hasil pertanian ini, bagaimana caranya supaya bisa memperluaskan usahanya itu lewat ke Jakarta atau bagaimana dan caranya, karena supaya lebih besar dan usahanya. Pemasaran PCO-nya ya Bu, maksudnya. Iya.
Baik Bu Rahaya, terima kasih. Sudah saya catat untuk kegiatan yang pertama bagaimana pemodalan, pengembangan usaha, kemudian yang kedua yang VCO itu pemasarannya ya Bu, jangkauan pemasarannya VCO supaya lebih luas seperti apa gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini teman-teman di sini kita juga menjadi bagian nanti yang memasarkan di antara teman kita. Dibuat kelompok ini begitu. Nanti Bu Eni mungkin kan kita sudah tahu ya Bu Eni ya kira-kira ini di Manado ada produk ini, bagaimana kita saling memasarkan antar produk lokal menjadi nasional gitu ya Bu Eni ya. Baik, terima kasih Bu Rahaya. PP akan melis mungkin tidak hanya dari Manado saja, kita akan melis beberapa karya atau produk-produk dari PW yang lain. Terima kasih Bu Rahaya. Sama-sama. Iya. Sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang lain. Ada yang baru memulai, ada yang sudah memulai, ada yang ada yang dalam skala kecil, ada yang skala sudah besar. Silakan. Jadi kita bervariasi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kali Bu Anit. Jam 9 kali ya. Iya, kita akan selesai jam 9 Mbak Evi. Masih ada 5 menit untuk closing statement Mbak. Maaf Bu Evi, saya ini sedikit ya. Silakan Bu Eni. Kalau untuk yang tadi Bu Rohana Bu Evi, kan itu VCO itu kan perlu izin dari BP POM ya Bu. Nah, jadi itu kita mengurusnya kalau misalnya PP mau membantu, bisa diurus di Jakarta atau harus di sana Bu Evi? Kalau BPOM bisa di sana bisa, di sini juga bisa. Sebenarnya jauh lebih efisien kalau di tempat ya, di Manado itu jauh lebih mungkin di fasilitasinya dari sini ke teman-teman di PW sana aja. Ya kan kalau untuk pemasaran keluar dari sana kan harus memang ada izin ya Bu ya. Betul. Gitu. Terus packagingnya juga, kalau packaging mungkin bisa ya. Ya, nanti itu lebih ke kreativitas ya. Jadi udah mungkin pelatihan itu jadi satu paket. Ada packaging, ada juga marketingnya karena biasanya sudah ada kok PP sudah ada sudah pernah juga mengadakan pelatihan packaging itu dari Dinas Koperasi. Iya. Tapi kalau perizinan saya belum tahu itu bagaimana caranya gitu. Ya kalau untuk di wilayah saya pikir harus di wilayah itu ya lebih efisien juga ya. Iya, iya Bu. Ya, jadi mesti ada izin Bu. Izin ya Bu ya. PP berkoordinasi aja dengan PWWI. Iya Bu Rahaya, ya insya Allah nanti. Ada izin PIRT, yang ada izin PIRT, kurang izin halal yang belum ada. MI lewat. Gitu ya Bu ya. Baik ya. Jadi kelengkapan-kelengkapannya apa nanti menjadi catatan kita ya Bu Eni ya. Kita akan identifikasi masing-masing. Ini perlunya apa modal, kemudian ini ternyata pemasaran, ini perlunya yang lainnya ternyata izin dan sebagainya. Jadi kita akan identifikasi pada masing-masing usaha anggota kelompok ini. Ya, terima kasih Bu Evi, Bu Eni. Ibu-ibu sebenarnya ada masukan atau pengantar ucapan dari Ketua Umum Ibu Marfuah, tapi karena beliau masih harus istirahat dan mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu, Mbak Evi mohon maaf. Jadi kita bisa masuk di akhir acara. Bu Evi silakan ditutup penegasan kembali seperti apa karena Ibu Ketua tidak bisa bersama kita. Silakan Bu Evi. Baik, di masa pandemi seperti ini tetap kita harus produktif, itu catatan. Artinya jangan patah semangat bahwa pasti ada jalan keluar. Hal yang mungkin bisa dilakukan ketika usaha kita mulai menurun adalah kreativitas dan inovasi.
Nah, yang kedua, ketika memang kita membutuhkan bantuan, jangan segan juga untuk meminta bantuan fasilitas pelatihan dan sebagainya, karena sebenarnya akses pelatihan itu bisa lebih mudah di pemerintah juga menyediakan lewat BLK atau dinas-dinas terkait, misalnya UMKM. Sehingga untuk seluruh anggota WI di seluruh Indonesia, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa terklasifikasi nih, Mbak Hanif, kelompok-kelompok tadi yang kelompok mana yang memang kegiatan usahanya tinggal dikembangkan, kelompok mana yang memang baru memulai. Mudah-mudahan ini mencerahkan sehingga kita semua punya semangat untuk kreatif, insya Allah. Amin. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Hanif Mbak Evi dan ibu-ibu Ya, WI. terima kasih. Nanti kita tunggu lagi Bu masukan-masukannya pada sesi selanjutnya Bu Evi. Direpoti lagi nanti. Nggak apa-apa. Terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan ini langkah pertama bagi ibu-ibu untuk mulai usaha. Kegiatan ini tidak hanya sekali, nanti akan seri-seri selanjutnya. Ada beberapa catatan yang nanti kita akan tidak lanjuti bersama. Ternyata kebutuhannya bagaimana mengurus izin, bagaimana pemasaran online dan sebagainya. Ada beberapa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Evi, Bu Eni, dan ibu-ibu yang lain. Mudah-mudahan ini langkah awal menjadi ikhtiar kita, usaha kita, dan insya Allah kita akan lebih maju dan mudah-mudahan berhasil usaha kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Dari Bu Risna ada yang mau ditambahkan? Enggak. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjutkan dengan Bu Inel dan Bu Ida untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Bu Ida sebelum Bu Inel menutup. Tadi nggak ngomong. Iya, nggak apa-apa Bu. Ustazah. Ya, Ustazah. Tutup sama Ibu Ustazah dengan doa aja. Bu Inel aja, Bu Inel. Silakan Bu Ida langsung, nggak apa-apa suaranya aja. Mbak Evi ini Bu Ida tuh ustazah kita. Ustazah nasional ini. Masya Allah. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita sejenak untuk mengangkat kedua belah tangan kita dan menundukkan kepala kita dengan khusyuk untuk mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rabb, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha mengatur segala urusan-urusan hamba-hambanya ya Allah. Ya Allah, dengan memulai membaca basmalah ini ya Allah, izinkan kami para pengurus dan juga anggota dari wanita Islam di beberapa daerah ini ya Allah dalam mengikuti pelatihan pendampingan usaha. Mudah-mudahan Engkau ridhoi ya Allah apa yang akan menjadi usaha kami ke depan ya Allah. Jadikan apa yang kami usahakan ini adalah hasilnya adalah rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya Allah, yang insya Allah akan kami juga gunakan untuk kepentingan dakwah di atas jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Lapangkanlah rezeki-rezeki kami yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah, segerakanlah dan akhirilah masa pandemi ini ya Allah. Kembalikanlah masa-masa yang kami inginkan ya Allah, yang kami
masa-masa yang kami bisa kemudian bekerja dengan maksimal ya Allah di jalan-Mu ya Allah, dan jadikanlah apa yang nanti kami usahakan melalui jual beli ini adalah jual beli yang halal, jual beli yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, pelihara diri kami, peliharalah keluarga kami, peliharalah pimpinan kami, peliharalah saudara-saudara kami dari segala ancaman fitnah, dari segala ancaman virus, dan juga dari segala gangguan-gangguan yang membahayakan keimanan kami ya Rabb. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah, dan berikanlah kami di akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم والتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan doa indahnya dilantunkan dengan sepenuh hati buat kita semua, diijabah oleh Allah, dan semua usaha kita dan kegiatan yang akan kita lakukan ini lancar, sukses, dan berkah untuk kita, untuk keluarga, dan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sebagai pembawa acara minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita seri berikutnya, karena ini baru seri pertama dalam rangka pelatihan pendampingan usaha mandiri internal wanita Islam. Kepada Ibu Evi, saya ucapkan terima kasih banyak di sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk kita. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan tetap selalu mau diganggu ya Mbak Evi ya sama wanita Islam. Dan doa kita juga buat Ibu Ketua kita semoga cepat sembuh dan istirahatnya bisa istirahat dengan baik dan bisa membersamai kita lagi. Mungkin demikian ya Ibu-Ibu, Bu Hanif, Bu Eni, Bu Evi, dan semua teman-teman peserta pelatihan. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.